Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai turunan biasa. Oke, kita mulai dengan menuliskan katakanlah suatu fungsi satu variabel. Katakanlah kita tuliskan fx misalkan. Katakanlah kita tuliskan fx. Nah, oke, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita punya suatu fungsi fx, maka apa makna dari df per dx? Atau apa makna turunan dari f terhadap x? Jadi kalau kita punya fx, apa sih sebenarnya ini? Nah, jawabannya tentu saja df per dx atau turunan dari f terhadap x ini memberitahu kita seberapa cepat sih fungsi fx itu berubah pada saat kita mengubah nilai x sebesar dx. Jadi kalau kita tuliskan secara matematis, maka eh, perubahan kecil dari f itu akan, oke, perubahan f ini tentu dia sebanding dengan dx. Dan koefisien pembandingnya, nah ini yang kita kenal sebagai df per dx atau turunan dari f terhadap x. Jadi kalau kita katakan, kalau kita mengubah atau menaikkan, mengubah nilai x ini sebesar dx, maka akan ada perubahan dari f sebesar df yang dia proporsional dengan besarnya df per dx atau turunan dari f terhadap x. Oke, ini sebagai contoh. Misalkan kita punya sebuah grafik fungsi, misalkan. Misal kita punya grafik ini ya, sebentar. Katakanlah ini sumbu x, terus yang ini sumbu y. Oke. Nah, sebentar. Katakanlah kita punya dua buah grafik. Yang pertama misalkan ini. Oh, sebentar. Ini berarti y sama dengan fx ya. Sebentar. Ini berarti dia y sama dengan sebentar. Y sama dengan fx ya. Dan juga y sama dengan fx. Misal kita punya fungsi ini misalkan. Nah, ini misalkan. Terus satunya kita punya fungsi ini. Nah, oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk fungsi di grafik yang pertama, di sini kita menemukan bahwasanya eh, untuk perubahan x untuk perubahan x di sini kita bisa melihat bahwa perubahan dari fungsinya dia atau df-nya dia kecil. Maknanya apa? Pada grafik ini kita akan melihat bahwa nilai dari turunan f terhadap x dia juga akan kecil. Karena ini pada saat kita mengubah sedikit nilai x, ternyata perubahan nilai f-nya kecil. Berbeda dengan grafik yang ini kalau kita lihat, kita ubah sedikit nilai x, dia perubahan dari efeknya dia akan besar, atau df-nya dia juga besar. Artinya kalau kita lihat berdasarkan ini, maka eh, nilai dari f lebih cepat berubah pada grafik ini. Artinya turunan dari f terhadap x punya nilai yang lebih besar pada grafik yang ini. Nah, itu eh, pemaknaan dari turunan dari fungsi fx terhadap x. Nah, kita juga bisa lihat kalau kita interpretasikan secara geometri, sebenarnya
df per dx itu juga menyatakan gradien atau kemiringan, kemiringan dari grafik f terhadap x. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan, ini masing-masing titik itu tentu punya kemiringan yang berbeda. Katakanlah titik ini, maka kemiringannya itu ini. Titik ini kemiringannya, sebentar, titik ini misalkan, maka kemiringannya itu ini. Artinya anggap ini titik A, ini titik B. Maka titik, atau gini, sebentar, sebentar, kita gambar lagi aja. Oh, sebentar. Oke, tadi ini ya. Terus ini. Oke. Kita gambarkan ulang misalkan. Oke. Misal kita punya ini misalkan. Oke. Kita lihat di sini. Anggap kita punya titik di sini titik A. Titik A, di sini titik B. Nah, titik A itu kemiringannya ini, titik B kemiringannya ini. Artinya di sini kalau kita lihat, titik B lebih miring dibandingkan A, lebih curam dibandingkan A, sehingga pasti gradien antara A dengan B berbeda dan pasti lebih besar gradien di B dibandingkan dengan di A. Nah, oke, begitupun di C. Kalau kita lihat di sini dia kemiringannya nol, maknanya dia gradiennya nol, maknanya dia turunannya fungsi f(x) terhadap x di titik C dia nilainya nol. Dan oke, kita bandingkan dengan titik D ini misalkan. Dia kemiringannya negatif, maknanya turunan dari F terhadap X di titik D itu nilainya negatif. Jadi secara geometri kita bisa menginterpretasikan turunan dari F terhadap X atau df per dx atau df per dx sebagai kemiringan dari grafik fx terhadap x. Oke. Oke, itu penjelasan mengenai turunan biasa. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.